Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk acara di dalam doa-doa kami. Baik doa pagi maupun malam, kiranya Tuhan Engkau melimpahi kepada kami roh supaya kami mampu berdoa. Supaya kami juga bisa Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan doa-doa kami yang kehadirat Tuhan. Doa bagi bangsa-bangsa, baik saudara kami maupun bagi orang-orang yang kami cintai. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, supaya doa kami Tuhan boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan jawaban. Engkau memberkati segala doa-doa setiap kami ini saat ini. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan roh doa, supaya kami Tuhan mampu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kami boleh bergaul dengan Tuhan, bukan hanya ketika kami membutuhkan, ketika kami dalam pergumulan, namun setiap waktu, setiap hari, karena kami butuh bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap yang orang punya masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, pergumulan. Mungkin mereka yang sakit Tuhan, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang mengalami duka, cita, dan sedih, mereka yang merasa ditinggal, mereka yang terintimidasi, mereka yang dipinggirkan, mereka yang dirugikan, bahkan mungkin mereka yang ditipu Tuhan. Tolonglah supaya mereka mempunyai pengharapan, supaya mereka teguh kembali, dan Engkau memberkati, memulihkan, menyembuhkan kepada setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari sini kita melihat jelas dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Ketika kita dalam pencobaan, mungkin kita ke dalam ujian, dalam persoalan. Karena di dalam hidup ini, saudara, tidak lepas dari persoalan pergumulan, perjuangan. Setiap apa yang kita kerjakan untuk mencapai sesuatu, pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Baik itu waktu, tenaga, bahkan mungkin ada kesehatan, dan mungkin yang lainnya juga. Tentunya kita ada ketakutan, mungkinnya juga kita mungkin dalam kondisi terdesak, atau mungkin kita dalam kondisi kekhawatiran, ataupun apa saja, saudara, yang kita bisa merasa terintimidasi. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata jelas kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatanmu. Jadi Tuhan izinkan percobaan, tapi bukan berarti Tuhan yang mencobai. Karena firman Tuhan juga mengatakan, jangan ada seorang pun yang berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai oleh siapapun juga. Justru pencobaan itu datang dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita yang kemudian kita buai, dan itulah kemudian menimbulkan persoalan permasalahan. Oleh sebab itu pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, karena itu kesalahan, kelalaian, atau mungkin juga sesuatu yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Mungkin karena orang lain, karena bencana, ataupun yang lainnya. Tetapi Tuhan janji bahwa itu percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatanmu. Dan dikatakan bahwa Allah itu setia. Ketika kita dalam pencobaan, Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Mari kita pegang itu. Bahwa pencobaan yang kita hadapin, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Dan tidak melebihi kekuatan. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Setia itu berarti bukan hari ini menolong, besok tidak. Tetapi Dia selalu menolong. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak selalu pada saat yang kita butuhkan. Tetapi yang jelas pada saat kita dalam situasi sulit,
Tetapi yang pasti, kita tidak mungkin sampai jatuh. Seandainya jatuh pun, firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula dia akan bangkit kembali. Artinya, tidak sampai tergeletak. Tidak sampai mati, habis semuanya. Pengharapan, tetap ada pengharapan. Oleh karena itu dikatakan, janganlah bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, ingat, kita ketika bangsa Israel, karena bersungut-sungut, malaikat-malaikat maut membunuh mereka, menghukum mereka. Dan dikatakan juga jelas bahwa kita ini harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya satu pengalaman. Ketika saya membuka satu usaha, saya ingin supaya usaha itu cepat maju. Dengan cara bagaimana? Akhirnya uang modal saya semuanya, saya belikan barang itu, sampai toko itu penuh semuanya. Memang waktu itu ramai, selama seminggu, 2 minggu. Kemudian mulai sepi-sepi. Kenapa? Karena orang yang pernah beli, dia lihat, barangnya bagus, banyak. Dia kasih temannya datang lagi, barangnya bagus, banyak, bisa pilihannya banyak. Kemudian yang sudah beli datang lagi, 2-3 minggu bawa temannya. Dia bilang barangnya sama. Sehingga kemudian dia tidak beli. Padahal dia belum beli barang yang sudah ada. Dia cuma beli yang lainnya. Tapi karena dia sudah melihat, maka dia tidak membelinya. Dianggap itu barang yang sudah lama. Dari sini kita tahu bahwa dengan terburu-buru, tanpa ada kejelasan waktu yang tepat, apa yang saya inginkan dengan terburu-buru, akhirnya itu menjadi ujian, persoalan bagi saya. Nah, itulah kemudian saya mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya biasa. Kenapa biasa? Karena saya mendapatkan hikmat, saya untuk belajar, untuk mulai mengatur strategi baik, mengatur barang, keuangan, dan waktu, dan sebagainya. Akhirnya saya mendapatkan satu hikmat. Sama seperti seseorang yang sakit. Karena dia sakit, dia pergi ke dokter. Dokter kasih obat. 1 hari 3 kali minum ini. Ini 1 hari 2 kali. Yang ini 3 kali, ini 2 kali. Selama 4 hari minum non-stop. Apa yang terjadi? Orang itu pikir, kalau aku minum 1 hari 3 kali, tunggu 4 hari sembuh. Mendingan tak minum semua. Ketika dia minum semua, apa yang terjadi? Bukan tambah sembuh, hancur badannya. Oleh karena itu, segala sesuatu tidak bisa terburu-buru. Dengan terburu-buru, maka menimbulkan pencobaan-pencobaan. Oleh karena itu disebutkan pencobaan biasa. Artinya, kita bisa meralat, kita bisa mengerti, kita bisa tidak jatuh kedua kalinya. Allah menuntun kita. Saudara dikasihi Tuhan, jelas sekali. Jadi dari sini kita kembali baca ayat yang ke-12 dan 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan merasa kita kuat, berhati-hatilah, supaya kita jangan jatuh. Lebih baik saudara, kita merasa bahwa kita ini manusia yang terbatas, yang membutuhkan hikmat, kekuatan, dan selalu belajar dari kesalahan. Bagi yang sakit hari ini, yang kita alami, jangan bilang, obat ini cepat, mau saya makan ini, orang nawarin obat itu, saya makan ini, orang lain ngomong ini, makan, semua obat dimakan dengan campuran, saudara bukan tambah sembuh. Tetapi mungkin itu juga bisa diatur dengan waktu, dengan kekuatan tubuh, dengan aturan yang sama. Tidak mungkin segala sesuatu dengan cepat. Untuk menjadi sakit butuh waktu juga. Ketika orang tertular, itu tidak langsung dia sakit. Dia membutuhkan waktu, inkubasi dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu. Demikian sembuh tidak bisa langsung minum obat langsung sembuh. Membutuhkan waktu juga. Demikianlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena dia setia memberikan jalan keluar. Jangan goyah, tetap tekun, tetap percaya, andalkan Tuhan. Dan tetap semangat dan beriman.
Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pencobaan-pencobaan. Supaya mereka tidak berkeluh kesah. Dan mereka tidak menuduh bahwa Tuhan memberikan pencobaan. Justru mereka menyadari pencobaan itu datang karena dari kelalaian. Mungkin dari kelemahan. Mungkin dari bencana. Mungkin dari yang lain-lainnya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami melihat pencobaan ini bukan masalah besar, bukan sesuatu hukuman yang besar, tetapi menjadi sesuatu alat ukur bagi kami, supaya kami belajar Tuhan untuk berhati-hati, tidak boleh merasa hebat dan kuat, tetapi kami menyerahkan kepada Tuhan. Karena Engkau setia dan Engkau memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit, yang punya pergumulan, yang punya masalah, mari tumpangkan tanganmu di dadamu. Yang sakit, tumpangkan tangan kanan dan tangan kirimu jikalau ada bagian yang sakit yang berbeda. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang ditumpangkan di dada maupun di tempat yang sakit. Kami berdoa boleh menjadi tangan-tangan Tuhan. Kiranya Kau urapi Tuhan tangan itu. Boleh menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan yang susah, yang gundah gulana, depresi, yang stres, yang tersingkirkan, yang merasa sendiri, yang rugi terus, nasibnya gagal atau nasibnya sial, nasibnya Tuhan yang tidak baik, kiranya Engkau bisa mengubahnya semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka menjadi pulih, sembuh, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Jika lo membutuhkan bantuan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di tempat ini juga. Tuhan Yesus memberkati. God bless.